Kajian kita pada subuh hari ini, insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat, dengan firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Qalam, surah wahyu yang kedua diterima oleh Nabi. Dan ayat-ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, di mana ayat-ayat kita, firman-firman Allah dalam surah Al-Qalam ini adalah merupakan petunjuk-petunjuk Allah yang Allah ungkapkan tabiat orang-orang musyrikin Mekah yang memutarbalikkan fakta, mengatakan Muhammad itu gila, mengatakan Muhammad itu pembohong, mengatakan Muhammad itu penyihir. Pokoknya seluruh label-label negatif ditempelkan kepada Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu dia terkenal dengan kecerdasannya jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya dan digelar dengan Al-Amin. Yang menggelar dengan Al-Amin itu bukan hanya kaum muslimin, itu masyarakat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi telah diangkat menjadi Rasul, mereka memberikan gelaran-gelaran nama itu yang tujuannya pembusukan karakter. Bagaimana caranya supaya reputasi Nabi hancur di tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sehingga Allah mewanti-wanti, menyuruh Nabi waspada, waspada. Apa kata Allah pada ayat yang ke-8? Fala tuti'il mukazzibin, maka jangan taati yang suka pembohong, tukang bohong. Bapak Ibu saya terangkan, al-mukazzibin itu asal katanya dari bahasa Arab kazib. Kalau anta kazib itu artinya bohong, tapi kalau pakai tasydid mukazzib, mukazzibin itu bohongnya banyak, berulang-ulang, sering, pakarnya, ahlinya. Di antara maksud dari bohong itu begini, dia tidak hadir, dibilang hadir, itu bohong tuh. Atau dia yakin bahwa si anu itu tidak benar padahal benar, bohong. Maka oleh karena itu menyampaikan kenyataan, menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, itu bohong. Musyrikin Mekah itu tokoh-tokohnya mengatakan Muhammad itu pendusta, Muhammad itu gila. Dia cerdas. Masyarakat Arab memberikan gelar sebelum dia diangkat menjadi Rasul Al-Amin. Terus apa yang mereka ungkapkan itu adalah bohong. Maka oleh karena itu Muhammad hati-hati, waspada. Banyak tuh bohong. Jangan taati itu yang bohong. Lalu pada ayat yang ke-9 Allah berkata begini, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mulai dengan trik dan intrik yang berlemah lembut. Bapak Ibu pernah dengar kata mawaddah? Kalau orang kawin kita selalu doakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah kan? Kalimat waddu itu akar kata yang sama dengan mawaddah, yang artinya berlemah lembut, licin pokoknya. Salah satunya begini, Muhammad, ayo kita ini dah ya, bulan ini insya Allah kita sama-sama sholat menyembah Tuhan bareng-bareng kita. Tapi bulan depan sama-sama dong kita di tempat ibadah kami pula. Kan nampak licin tuh. Adil, toleransi. Pada pokok prinsip tidak boleh toleransi. Tapi kalau yang lain-lain silakanlah toleransi. Bapak Ibu, Nabi itu pernah toleransi waktu perjanjian Hudaybiyah. Nabi bikin surat, didiktekan oleh Nabi. Ini suratnya perjanjian kita ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak setuju dia. Saya tidak percaya Tuhanmu itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Ganti. Ya. Tidak. Dihapus Bismillah, dihapus. Terus dilanjutkan. Bi ismi Muhammad Rasulullah. Ya, bertanda tangan di bawah ini Muhammad Rasulullah. Saya nggak percaya kamu Rasulullah. Ganti. Lalu diganti dengan yang bertanda tangan Muhammad Ibnu Abdillah. Itu silakan. Kalau dia nggak percaya, masa kita membuat perjanjian yang tidak saling percaya? Biasanya perjanjian itu dua belah pihak yang saling percaya. Nah, maka poin-poinnya, dan Nabi bisa bertoleransi dalam hal itu. Lalu kalau dalam konteks ayat kita ini, waddu law tudhinu fayudhinun, ini mereka berlembut-lembut yang tujuannya nanti masuk misinya dengan trik-intrik mereka, baru setelah itu nanti menjadi-jadi. Perkataan law tudhinu fayudhinun, akar katanya tudhinu itu dari dah. Ad-dahnu itu artinya minyak. Nah, kalau satu benda dikasih minyak, gimana kira-kira? Licin, mudah masuknya. Maka oleh karena itu, ini triknya orang musyrik ini. Satu di antaranya begitu. Muhammad, kita bertoleransi saja bulan ini, sama-sama kita sholat menyembah Tuhanmu Muhammad. Tapi bulan depan ayo dong ke tempat kami pula. Sehingga tegas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, enggak bisa begitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu. Berkali-kali Allah sebut. Enggak bisa, sorry. Itu kan konteksnya kalau dulu 1400 tahun yang lalu. Kalau hari ini ada model itu juga. Bapak Ibu, lebih soft lagi. Ya, apakah iming-iming harta benda, iming-iming nanti pembangunannya, iming-iming investasi, Allahu a'lam. Membaca ayat-ayat Al-Quran adalah melihat tanda-tanda kemiripannya, karena sejarah itu kata Ibnu Khaldun, at-tarikhu yu'iddu nafsu, sejarah itu dia akan berulang kembali seperti roda. Tapi memang tidak namanya lagi musyrikin Mekah, tidak namanya lagi Al-Walid bin Mughirah, tidak namanya lagi Abu Jahal, Abu Lahab, dengan nama-nama modern yang hidup di zaman ini. Apalagi sekarang mau pemilu, banyak sekali trik-intriknya macam-macam, dan Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan gamblang di tengah masyarakat. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka berlembut-lembut supaya kalian terperangkap, dan kalau sudah masuk perangkapnya maka susah, ya, merepotkan. Oleh karena itu diulang sekali lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Fala tuti' kulla hallafin mahin. Sekali lagi, jangan taati yang suka melanggar sumpah. Sebab ada perjanjian dilanggarnya sumpah. Bapak Ibu, bersumpah itu boleh, tapi pada perkara yang serius. Kalau sebentar-sebentar bersumpah atas nama Allah, sebentar-sebentar ia langgar, melecehkan nama Allah, melecehkan sumpah. Yahudi laknatullah alaihim, berapa banyaknya perjanjian di sana? Ada perjanjian Oslo, ada perjanjian Camp David, ada macam-macam. Tapi setiap perjanjian itu tidak lain dia Yahudi yang pertama melanggar perjanjian itu. Oleh karena itu Allah mengatakan fala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan taati yang suka pembohong di atas tadi, yang ini yang suka melanggar janjinya. Setiap janji dilanggar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, hammazim masya'im binami, di antara tokoh musyrikin Mekah yang disindir oleh Allah dengan tabiat perangai yang seperti di atas, Allah tidak sebutkan namanya secara gamblang, tapi Allah sebutkan cirinya dan karakternya. Ini ayat oleh ulama tafsir menyindir seorang yang sangat jahat pada zaman Nabi bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, apa artinya? Hammaz. Hammaz itu orangnya suka mencela. Bapak Ibu pernah dengar ayatnya?
wailul likulli humazatil lumazah. Ada yang mencela dengan perbuatan, ada yang mencela dengan perkataan. Hamaz itu orang yang berlebihan. Ingat Bapak Ibu, kalau pakai tasdid itu mendouble humazah, itu akan hamaz, pelaku yang suka untuk menyebarkan fitnah kian kemari, atau orang yang suka menghina, penghinaannya luar biasa. Hamaz. Hamadin masya, juga pakai tasdid kan? Masya. Akar kata masya itu dari masya. Masya itu berjalan. Orang yang suka tukang jalan, masyain. Ke situ, ke situ, ke situ, ke tepi si anu. Ngapain dia jalan suka? Masyaim binamim, membawa namimah, suka gibah yang dibicarakan tentang Nabi yang tidak benar. Kemana-mana aja sebarkan begitu. Siapa? Al-Walid bin Mughirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, perangai tabiatnya itu adalah manna'il lil khairi. Dia suka sekali, senang kalau menghalangi orang melakukan kebaikan. Ya, datang pada waktu kikirnya kikir sekali. Tapi Bapak Ibu, dia ini orang yang hampir setiap pekan menyembelih onta, tapi ontanya itu dibagi-bagi kepada kolega. Ya, kepada kolega. Waktu dia membagi-bagi, mendistribusikan daging ini, datang anak yatim, datang fakir miskin, minta secuil dari daging ini. Nah, yatim fakir miskin kalau minta tidak banyak-banyak Pak, ya sedikit saja, secuil. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah? Oh, merasa ya anak yatim itu dihardik, diusir, tempatmu tidak di sini, tidak ada hak, pergi. Sampai-sampai Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sudah nampak belum orang yang mendustakan agama? Itu dia orangnya, itu dia orangnya. Sehingga turun ayat kan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama? Itulah dia yang menghardi anak yatim. Hammazin masya'ib binamim, ini terkait dengan orang itu, Al-Walid bin Mughirah. Dia orang yang suka mencela, dia orang yang suka kemana-mana membawa gibah, namimah untuk menjelek-jelekkan baginda Nabi. Manna'il lil khairi, suka menghalangi kalau Nabi ingin buat kebaikan, ada proyek-proyek kebaikan, ada orang terdepan dalam menghalangi, bukan orang terdepan dalam mensupport, menghalangi. Kalau ada yang menghalangi kebaikan, maka ini kawannya Al-Walid bin Mughirah. Manna'il lil khairi mu'tadin atim, keterlaluan dan penuh pendosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu Allah mengungkapkan satu rahasia yang nggak ada orang tahu tentang si Walid bin Mughirah ini. Yang tahu itu cuma ibunya. Allah pasti tahu kan ibunya. Apa itu? Ternyata tokoh hebat ini yang bernama Al-Walid bin Mughirah ini, dia anak zina. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata begini, Utulim ba'da dzalika zanim. Utulin itu bertabiat kasar. Ba'da dzalika zanim. Ini kalimat dalam bahasa Arab kiasan, sindiran. Apa itu zanim? Zanim itu Pak, Bu, ada kan kambing yang telinga kambing itu panjang. Karena telinga kambing itu panjang, maka dia turun ke bawah, menutupi lubang telinganya. Giwang telinganya menutupi lubangnya, panjang. Itu dalam bahasa Arab zanim. Tapi sebenarnya perkataan itu sebagai kiasan yang menunjukkan itu orang yang merupakan hasil anak zina, selama ini tertutupi. Dengan turunnya ayat ini kan mereka orang Arab mengerti apa yang dikiaskan, yang disindir. Oh, dia marah-marah pergi menjumpai ibunya dan bertanya, wahai ibu, apakah saya ini anak yang dilahirkan dengan haram, anak zina? Maka ibunya berkata, benar ya,
berselingkuh ibunya ini, lalu lahirlah. Apa kata ibunya? Ya, karena kamu sebagai tokoh di tengah masyarakat, saya menyembunyikan itu selama ini. Terbuka, Allah sendiri menyingkap, utullim ba'da dzalika zani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tabiat kasarnya itu seluruhnya seolah-olah dia bisa mengerjakan untuk mengejek, menghina Nabi, melecehkan Nabi. Apa kira-kira faktornya? Faktornya itu Pak Bu, begini kata Allah pada ayat berikutnya, angkana dza malin wa banin, dia punya banyak harta, wa banin, dia punya banyak anak laki-laki. Bapak Ibu, Al-Walid bin Mughirah ini terkenal dengan kekayaannya, dan nampaknya begitu. Orang kaya itu seperti gula dengan semut, maka berdatangan orang yang mau bekerja menjadi pengikutnya. Begitu dengan Al-Walid bin Mughirah. Ya, karena ia punya harta yang banyak, maka followernya, pengikutnya jadi banyak. Maka dia seenak dia dan semena-mena dia punya harta. Yang kedua, faktor yang kedua, dia punya wabani, dia punya anak laki-laki. Bapak Ibu, dulu di zaman jahiliyah, anak laki-laki itu barang berharga. Kalau ada bapak-bapak istrinya sedang hamil berat, hamil tua, dan diinfokan kepada bapak itu istrinya akan melahirkan perempuan, wajahnya memerah, itu malunya tak tanggung. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahkan ada di zaman jahiliyah dulu anak perempuannya sini, dibawanya padang pasir itu, digalinya lubang kayak sumur, taruh situ, mati tutupnya. Berbeda dengan anak laki-laki, kebanggaan suku, kebanggaan kafilah. Kalau ada perang antar suku, maka ini andalan, eksistensinya sebagai suku itu pada anak laki-laki. Al-Walid bin Mughirah ini dia punya anak laki-laki yang mantap-mantap, dan itu puluhan jumlahnya. Satu contohnya, Bapak Ibu, satu contohnya adalah Khalid bin Walid. Dulu dia sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid itu dalam perang Uhud, kaum muslimin sudah menang nih perang Uhud nih. Hampir 90% sudah menang, kemenangan di tangan kaum muslimin. Harta rampasan banyak sekali. Tapi ada kunci-kunci yang longgar. Kata Nabi sebelum perang, yang ditunjuk sebagai pemanah pemuda, maka Jabal Rumat atau bukit tempat memanah ini itu pertahankan, jangan ditinggalkan apapun kondisinya, jangan ditinggalkan. Nampak oleh mereka peperangan sudah hampir usai, di bawah sana, di bawah bukit Uhud sudah bagi-bagi harta rampasan perang, sudah bagi-bagi kambing, maka mereka yang diamanahkan ikut turun, lalu tinggallah daerah ini. Kalau pergi umrah, pergi haji biasa dibawa ke tempat ini. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam ia melihat keadaan itu, dia ambil alih bukit Jabal Rumat ini, tempat pemanah ini, lalu menyerang kaum muslimin. Gigi Nabi sampai patah, paman Nabi Hamzah meninggal. Banyak sekali kaum muslimin yang di antara tugas kita, di antara aktivitas kita pergi sekarang, kalau pergi ke Bukit Uhud, berdoa kepada syuhada Uhud. Banyak yang mati saya dikuburkan di sana, para syuhada Uhud. Bapak Ibu, kocar kacir. Walaupun pada akhirnya Nabi Muhammad bisa mengatasi keadaan itu, ya kan? Tapi itu pelajaran berharga tentang makna ketaatan kepada Rasul. Asyatu di antara musyrikin Mekah yang berperan penting mengacaukan kan Khalid bin Walid. Itulah anaknya si Walid bin Mughirah tadi. Itu baru cek. Dan mudi itu ada 10. Ada 10 anak laki-lakinya si Al-Walid bin Mughirah tadi. Bapak Ibu, ada pula abangnya. Abangnya ini pernah diutus oleh orang Quraisy waktu ada 9 utusan Nabi Muhammad ke daerah Habsyah Ethiopia. Ada Ja'far bin Abi Thalib. Maka Quraisy juga mengutus, sampaikan kepada raja di sana ini nih. Dan itu yang diutus siapa? Abangnya. Negosiasi, mengatakan kepada Raja Habasyi, jangan terima orang ini, dia akan mengacaukan nanti agama kalian, dia membawa ajaran baru yang menyalahi ajaran nenek moyang kalian. Akhirnya kan tak nyaman juga kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia, Habasyah, lalu balik. Itu abangnya itu.
Bapak Ibu, angkana zamali wa banin. Al-Walid bin Mughirah itu dia punya paket lengkap komplit sehingga ia semena-mena dengan sesuka hatinya. Punya banyak harta, banyaklah followersnya. Wa banin, dia punya anak laki-laki dan anak laki-laki itu menjadi kebanggaan suku, kebanggaan kabilah, merupakan eksistensi dari satu kabilah. Al-Walid bin Mughirah ini, setiap ada orang yang menjelaskan ayat-ayat Allah kepada dia, komentarnya gimana? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali. Komentarnya cuma satu, itu dongeng orang tua-tua dahulu tuh. Itu cerita dongeng-dongeng orang tua terdahulu. Hendak bergeming ayat-ayat yang turun, tidak membuat dia untuk sadar. Di penghujung ayat kita ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanasimuhu 'alal khurtum, bakal kami kasih tanda nanti pada hidungnya. Khurtum itu pada mulanya bermakna belalai. Itu kan hidung sama persis kegunaannya seperti belalai bagi gajah. Cuma ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa pilihan yang Allah buat untuk ngasih tanda nanti adalah pada hidung? Kenapa tidak di leher aja kalung atau anting atau di kepala atau di tangan? Kenapa Allah buat pakai hidung? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ulama dari segi bahasa berkata, nampaknya memang suatu padanan kata yang dikaitkan dengan hidung itu konotasinya negatif. Bapak-bapak, kalau orang bilang bapak-bapak sebagai hidung belang, jangan bangga. Itu negatif itu maksudnya. Hidung belang aja. Atau ibu-ibu mungkin berkata, ala jam segi kuari, kalau nampak juga tang hidungnya, batang hidung, hidung juga kan? Itu juga negatif. Itu juga negatif. Segala sesuatu yang dipadankan dengan hidung itu rata-rata negatif. Maka oleh karena itu Allah kasih tanda sanasimhu alal khurtum, hidungnya itu yang ditukar menjadi belalai. Bapak Ibu, kita ini Asia ini kan agak pendek-pendek hidungnya, pesek. Kok diganti dong jadi belalai bagi kira Pak? Apa pasar? Pergi ke pasar raya, tentu mencari orang seadanya. Di zaman kini pasti akan viral kan? Makanya Allah kasih tanda pada hidungnya. Lain sesurangnya. Itu sanasimhu alal khurtum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini ada yang menarik dengan Al-Walid bin Mughirah ini. Kata para ulama, di dunia pun sudah dicicil oleh Allah azabnya kepada dia. Jadi ada perang Badar kan? Ada perang Badar. Kaum muslimin jumlahnya 312. Orang kafir ada ribuan, musyrikin itu ada ribuan. Singkat cerita, pertarungan ini menang kaum muslimin yang 300 itu. Banyak sekali mati dari orang-orang musyrikin. Si Al-Walid bin Mughirah itu ikut dia perang. Tapi dia bukan termasuk yang mati. Bukan. Dia termasuk yang mendapatkan cedera, luka. Dan bagian anggota tubuhnya yang cedera itu apa Bapak Ibu? Hidungnya kena tombak, terbuka tuh. Menjerit kemana-mana, jeritannya dilihat oleh orang semuanya. Persis pada hidungnya terbuka dengan tombak. Terbayang Pak tuh, kalau hidung kan ditombak. Di dunia pun sudah dicicil oleh Allah SWT. Marah saya. Di akhirat pasti. Di akhirat hidungnya tuanya diganti dengan belalai sehingga kemana-mana dia dikenal orang. Al-Walid bin Mughirah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Masih banyak hikmah-hikmah pelajaran berharga dari ayat-ayat seterusnya pada surah Al-Qalam ini. Bisa Bapak Ibu bersendirian berselancar dengan surah Al-Qalam di rumah kita dengan membaca ulang kembali ayat-ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.